Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, termasuk di dalamnya adalah disampaikannya kita pada bulan suci Ramadan, yakni di dalamnya terdapat berbagai ibadah-ibadah yang insyaallah akan menjadi kebaikan bagi kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Persoalan tentang puasa ini tentunya wahai saudaraku adalah menjadi kewajiban bagi kita dan telah diwajibkan oleh saudara-saudara kita atau umat-umat terdahulu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan tentu kita tidak hanya boleh berfokus pada yang namanya ibadah puasa, yang namanya ibadah lainnya, salat tarawih dan sebagainya, tetapi ada pengembangan keilmuan atau hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi dunia yang nantinya insyaallah bisa kita bawa sampai di akhirat. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Kenapa ini kami sebutkan? Kenapa ini kami bacakan? Karena kami melihat di era zaman now ada beberapa adab-adab Islam yang mulai dilupakan oleh generasi-generasi muda, sebagaimana nantinya isi daripada hadis yang akan kami sampaikan. Yang pertama kata Nabi, yakni menyampaikan salam ketika kita berjumpa. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam ini adalah kalimat sosial sesungguhnya yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan ketika kita mengucapkan salam, maka minimal ada 2 batin yang akan tersambung di dalamnya, dan insya Allah itu adalah keimanan atau bagian daripada keimanan kita atau bagian daripada keyakinan kita. Salam di dalamnya ada minimal 3 komponen doa. Yang pertama adalah memohon keselamatan, yang kedua adalah memohon keberkahan, kemudian yang ketiga adalah memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita telisik lebih dalam wahai saudaraku, ketika kita misalnya melakukan studi kecil di lingkungan kita sendiri, duduk di pinggir rumah misalnya atau di pinggir jalan, kemudian melihat orang yang lewat di hadapan kita, apakah mereka memberikan salam atau tidak. Tentu kita bisa menghitung sendiri bagaimana implementasi daripada adab ini di zaman modern sekarang ini. Tentu kalau kita mau jujur dan sejujur-jujurnya, maka tentu kita akan menemukan banyak di antara saudara kita yang mulai melupakan salah satu adab Islam ini, yakni mengucapkan salam ketika kita berjumpa. Kemudian yang kedua wahai saudaraku, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama ini adalah menghadiri ketika kita diundang. Ada satu fenomena menarik di tengah masyarakat kita, yakni penggunaan kata insyaallah yang tidak tepat atau tidak digunakan pada tempat dan waktunya. Ketika kita meyakini bahwasanya kita tidak dapat menghadiri acara yang kita diundang di dalamnya, maka tentu kejujuran kita menjadi lebih utama ketimbang kita mengucapkan insyaallah padahal kita sudah tentu tidak menghadiri kegiatan tersebut. Kata insyaallah di sini oleh para ulama dijelaskan adalah menghadiri atau mengiyakan sesuatu yang kita diundang di dalamnya, hanya saja hal-hal yang bersifat syar'i yang bisa membatalkannya. Sekarang banyak dirubah. Kata insyaallah kadang-kadang dijadikan sebagai sarana untuk berbohong misalnya. Kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa hadir, tetapi kita masih menggunakan kata insyaallah, maka tentu itu merupakan perkara yang keliru wahai saudaraku. Kemudian yang ketiga kata Nabi adalah memberikan nasihat kepada mereka yang membutuhkan, atau ketika kita diminta untuk memberikan nasihat, maka wajib hukumnya kita memberikan nasihat.
Di zaman era modern ini, maka tentu banyak hal yang bisa kita nasihati. Bahkan perkara-perkara pakaian yang kecil sekalipun bisa menjadi ladang dakwah bagi kita untuk saling menasihati sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wahai saudaraku, ketika ada saudara kita yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Maka tentu ini merupakan hal-hal kebaikan, saling mendoakan, wahai saudaraku, yang saat ini banyak dilupakan oleh orang-orang gitu. Banyak dilupakan oleh saudara-saudara kita. Entah dilupakan atau tidak paham, ini ada satu persoalan. Tetapi yang jelas, salah satu sunnah Nabi adalah ketika ada saudara kita yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawaban kita adalah yarhamukallah. Kemudian, wahai saudaraku, dua dari yang terakhir adalah ketika ada saudara kita yang sakit, maka disunnahkan bagi kita untuk menjenguknya. Dengan catatan, sakit yang dijenguk adalah sakit yang tidak menular. Karena di dalam agama kita juga diatur bahwasanya ada perkara-perkara tertentu yang seyogyanya kita diperintahkan untuk di dalamnya, tetapi karena variabel tertentu kita tidak bisa datang di dalamnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, wahai saudaraku, adalah ketika ada saudara kita yang meninggal, maka disunnahkan bagi kita untuk mengiringi jenazahnya. Bukankah dalam hadis yang lain dikatakan ketika kita ikut mensalati jenazah saudara kita, maka pahalanya 1 gunung Uhud, dan ketika kita sampai kepada kuburan mengiring jenazahnya sampai di liang lahat, maka pahalanya juga adalah 1 gunung Uhud. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama yang indah. Tidak hanya mengatur dalam persoalan-persoalan vertikal kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hal-hal horizontal sesama manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dalam konsepsi hidupnya bagaimana kita bermuamalah, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan yang insyaallah akan membawa kita sampai di akhirat. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita dari setiap kesalahan yang kita lakukan dan merahmati kita dengan surga abadinya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan maha rahmatnya mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.